apa kabar buat kalian yang menonton video ini? Semoga baik dan sehat-sehat saja. Jadi video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya mengenai permasalahan sampah yang ada di Samarinda. So, buat kalian yang belum nonton videonya, bisa dicek dulu dan link videonya bakal aku taruh di description box. Langsung aja, di video kali ini saya akan membahas lebih spesifik lagi mengenai masalah sampah yang ada di Samarinda. Jadi untuk fokus isunya sendiri yaitu mengenai medical trust or you can say it, sampah medis. Kita tentunya paham dan sadar sekali bahwa pandemi yang terjadi ini telah membuat pola hidup kita berubah secara drastis. Seiring meningkatnya kasus positif virus corona yang ada di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda, meningkat pula volume sampah yang terjadi di masyarakat. So basically, jika ingin keluar rumah, kita tentunya wajib menggunakan masker. Nah, produksi sampah dari masker yang kita gunakan sehari-hari itu meningkat juga sejak pandemi berlangsung. Masker yang kita buang setiap hari tersebut merupakan salah satu contoh kecil dari sampah medis. Sampah medis lainnya yaitu sarung tangan, baju pelindung diri, kain kasa, tisu bekas, wadah bekas makan dan minum, alat dan jarum suntik, set infus bagi pasien COVID, serta limbah dari laboratorium terkait zat-zat medis lainnya. Dari pertengahan bulan Maret 2020, pemerintah Kalimantan Timur menetapkan 6 rumah sakit rujukan bagi pasien COVID-19. Disambung hingga akhir Maret 2020, pemerintah menambahkan 6 rumah sakit rujukan lagi karena penambahan pasien COVID yang sangat legit. Sedangkan pemerintah juga menetapkan 7 fasilitas karantina sebagai tempat bagi pasien yang sedang dalam pengawasan. Peningkatan kasus positif virus corona juga bersanding dengan peningkatan volume sampah medis yang ada di Samarinda. Tertulis dalam data yang dilampirkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur, kasus COVID dari bulan Maret hingga Agustus 2020 meningkatkan volume sampah medis menjadi 112.970 kg. Kenaikan tersebut dimulai dari bulan Maret 2020 yaitu sekitar 2.512 kg, lalu berlanjut hingga bulan Mei sebesar 19.514 kg, berlanjut lagi ke bulan Juli yaitu berjumlah 23.753 kg, dan pada bulan Agustus naik lagi hingga 36.290 kg. Para Fidin Rizal selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur juga mengatakan bahwa peningkatan volume sampah medis yang terjadi ini memberikan kendala lain seperti penanganan limbah medis yang masih sepenuhnya tidak terkendali, di mana hal ini dikarenakan kurangnya informasi kepada masyarakat terkait penanganan limbah medis domestik seperti masker secara tepat. Belum lagi pengangkutan limbah medis yang berasal dari fasilitas kesehatan maupun karantina masih dilakukan dengan menggunakan kendaraan operasional pelayanan publik. Tentunya hal ini membahayakan penyebaran penyakit yang semakin luas karena tidak ditangani secara tepat. Padahal itu tuh kan merupakan sampah medis yang pastinya kotor dari bakteri dan virus penyakit. Limbah medis dari penanganan COVID-19 itu merupakan limbah infeksius dan dikelola sebagai limbah berbahaya dan beracun atau yang dikenal dengan istilah LB3, di mana pengelolaannya harus dilakukan sesuai peraturan pemerintah 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3 serta peraturan Menteri LHK nomor 56 tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan. Pengelolaan limbah yang tepat harus sesuai dengan SOP yang dianjurkan dan menggunakan insinerator, di mana insinerator ini adalah tungku pembakaran untuk mengolah limbah menjadi gas dan abu dengan suhu di atas 800 derajat Celcius. Pada umumnya, abu yang dihasilkan adalah 20% dari berat awal limbah padat tersebut. Abu dari pembakaran limbah tersebut akan diserahkan ke pihak ketiga atau yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pengolah akhir atau pemanfaatan limbah B3. Berdasarkan data yang telah saya sebutkan sebelumnya, data tersebut akan terus meningkat dan akan terus diperbaharui mengingat jumlah ODP, PDP, dan pasien COVID-19 yang ada di Samarinda terus meningkat di beberapa rumah sakit. And yeah, I think that's all for the video. I hope you guys enjoy, and in conclusion, stay safe and make sure to protect yourself. Bye bye!